Mutiara Ramadan, program dialog dengan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang menginspirasi dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ustadz Adi Warman Azwar Karim lahir pada 29 Juni 1963, merupakan begawan ekonomi, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Ia dikenal luas sebagai pendiri Karim Consulting yang berjasa melahirkan banyak lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Insinyur Adi Warman Azwar Karim SE MBA MAEP menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor, Indonesia dan Universitas Indonesia serta S2 European University, Belgium dan Boston University, Amerika Serikat. Saat ini, Ustadz Adi Warman menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia, anggota Dewan Syariah Nasional MUI, serta Dewan Pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah. Di luar itu, ia giat menulis, memberikan pelatihan, dan menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Ustadz Adi Warman telah menulis puluhan buku dan artikel mengenai keuangan syariah dan aktif berbagi ilmu pada forum-forum ilmiah di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Maladewa, Kirgistan, Turki, hingga Amerika Serikat. Baik pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, seperti kita ketahui Bank Syariah Indonesia berkembang semakin pesat. Dan sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam membangun ekonomi syariah. Dengan lahirnya Bank Syariah di Indonesia yang merupakan gabungan dari 3 bank syariah milik BUMN, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Dan seperti apa perkembangan bank syariah atau perbankan syariah di Indonesia? Berikut kami sudah terhubung dengan Bapak Ustadz Insinyur Adi Warman Azwar Karim, dan beliau merupakan ikon ekonomi Indonesia, khususnya perbankan syariah di Indonesia. Ya, Pak, ini saya manggilnya Pak Adi Warman atau Pak Azwar Karim nih, Pak Adi. Pak Adi, oke, ya. Pak Adi, Bapak itu kan bukan orang yang lain lagi di ekonomi syariah atau di ekonomi Islam Indonesia, khususnya perbankan syariah di Indonesia, dan juga sudah aktif mengkampanyekan hal ini ke mancanegara. Nah, tentu ada banyak kisah inspiratif yang ya Pak Adi bisa bagikan secara singkat bagi pendengar kami Voice of Indonesia ataupun pemirsa kami, awal mula ya jatuhnya Pak Adi terhadap ekonomi syariah ini seperti apa, Pak Adi? Baik, terima kasih banyak. Waktu itu saya kuliah di IPB semester 2 yang ngajar waktu itu ada mata kuliah namanya manajemen pemasaran yang ngajar Profesor A.M. Saifuddin. Dia mengajar pas kuliah pembukaan itu sangat membuka mata saya karena dia mengajar manajemen pemasaran. Dia malah menerangkan bahwa beliau baru pulang dari konferensi di Jeddah tentang ekonomi Islam, sehingga beliau menjelaskan bahwa ada yang namanya ekonomi Islam dengan nilai-nilai dasar begini dan begitu. Itu membuat pikiran saya terbuka, ternyata ada loh yang namanya ekonomi Islam. Sejak itulah sebetulnya saya bertekad untuk mendalami lebih lanjut ekonomi Islam. Dan kebetulan saya juga waktu itu kuliah juga di Fakultas Ekonomi UI, dan waktu itu Profesor Dodo Jatun Kuncoro Jakti juga waktu saya datangi, beliau mempunyai koleksi buku-buku yang cukup banyak tentang ekonomi Islam. Sehingga sejak saat itulah saya terobsesi dan terus bertekad untuk mendalami ekonomi Islam ini. Sehingga akhirnya saya waktu di Boston University, waktu nulis penelitiannya itu tentang bank Islam, dan waktu pulang ke Indonesia juga saya langsung bekerja di Bank Muamalat Indonesia waktu itu. Gitu ceritanya. Sejak itu udahlah jalan terus segala macam kegiatan tentang ekonomi Islam, karena memang udah ingin mengulangi kesuksesan, keberhasilan yang dulu pernah dilakukan di zamannya zaman Bani Abbasiyah dan seterusnya, yang dimana selama 100 tahun waktu itu Islam menguasai ekonomi dunia sebenarnya. Dan Pak Adi sendiri melihat potensinya seperti apa?
Potensinya sangat luar biasa, apalagi kita di Indonesia. Kita mempunyai kemewahan karena kita letak geografis yang jauh dari pusat konflik. Kita tahu bahwa Timur Tengah adalah pusat konflik, ada Israel dan segala macamnya, yang selama berpuluh tahun mereka terfokus untuk urusan itu saja. Sedangkan kita di Indonesia, karena letak geografis kita jauh, sehingga kita mempunyai kemewahan untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi untuk mengembangkan ekonomi syariah ini. Oke, potensinya sangat besar. Tapi kalau saya melihat di lapangan, Pak Adi, ya, realitanya ada sekian ratus juta umat Islam di Indonesia. Sementara perbankan syariah itu BSI yang dulu ada Muamalat, ada Mandiri Syariah, sekarang digabung menjadi BSI. Yang notabene itu mungkin kalau kita lihat dari kantor cabang itu mungkin belum sebanyak bank-bank konvensional lainnya. Sementara umat Islam di Indonesia itu jauh lebih banyak. Ya, ini tantangan buat kita semua. Kalau kantor cabang sebetulnya sekarang Bank Syariah Indonesia BSI udah punya 1.000, dan itu adalah jumlah yang besar sebetulnya, setara dengan 5 bank besar yang ada di Indonesia. BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI. Kalau dari segi jumlah cabang ya. Tapi karena kita banyak melayani yang kecil-kecil, sehingga dari segi aset memang Bank Syariah Indonesia sendiri saat ini baru 353 triliun asetnya. Itu sekarang kalau di perbankan ranking ke-6 kalau dari segi aset. Tapi kalau kita lihat pangsa pasar, memang betul pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia relatif masih kecil. Kalau kita buka datanya sebetulnya ada hal yang menarik. Ketika pangsa pasar naik dari 5% ke 6%, itu disebabkan karena konversinya Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Ketika pangsa pasar naik dari 6% ke 7%, itu disebabkan karena konversinya Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. Ketika naik lagi pangsa pasarnya dari 7 ke 8%, itu didorong karena konversinya Bank Riau menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Dan tentu dengan bertemunya BSI dengan aset yang sekarang ini 6 besar di Indonesia, nah ini pangsa pasar kita melonjak lagi dengan cepat. Bahkan saat ini Bank Syariah Indonesia sudah masuk ke dalam top 10 besar bank syariah sedunia dari sisi market capitalization-nya. Jadi Indonesia sekarang udah keren banget. Doain mudah-mudahan tahun ini jadi top 5 lah. Amin. Ya, Pak Adi, kita ketahui bahwa BSI mulanya dirancang untuk membebaskan 5% trap kue ekonomi syariah secara nasional. Apakah strategi itu cukup efektif dalam pengamatan Pak Adi? Apakah investasi himbara yang tadi BRI, BNI dari BSI dalam waktu dekat merupakan langkah yang tepat? Seperti apa pendapat Pak Adi? Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah mengenai penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi BSI. Betul. Itu adalah langkah yang sangat tepat sekali karena memang untuk urusan bank itu size does matter. Besaran itu sangat menentukan kalau dalam bisnis perbankan. Itu adalah langkah yang sangat tepat sekali, dan kita lihat ketika digabung itu cuma 120 triliun. Tapi sekarang BSI sudah tumbuh menjadi 353 triliun. Jadi langkah merger waktu itu adalah langkah yang sangat tepat. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai investasi BNI dan BRI dari Bank Syariah Indonesia, ini urusannya pemegang saham. Jadi nggak levelnya kami untuk bisa menjawabnya. Tapi kalau pertanyaannya boleh dirubah sedikit, oke? Apakah kenaikan porsi kepemilikan publik di BSI kalau dinaikkan, sekarang ini free float adalah jumlah saham publik yang dapat diperdagangkan di bursa itu sekitar 7,5%. Nah ini kalau kita besarkan free floatnya menjadi 25-30%, ini membuat market capitalization dari BSI akan melonjak dengan signifikan karena terjadi dinamika jual beli saham. Kalau sekarang ini orang beli saham terus dia pegang aja terus sahamnya gitu kan, dan jual-jual karena nggak ada dinamika jual beli ya harganya jadi tidak bergerak dengan
pantasnya bergerak. Jadi kalau pertanyaan dirubah misalnya, apakah kenaikan komposisi saham publik di BSI akan berdampak baik? Ya, insya Allah akan berdampak baik karena itu berarti free flow-nya akan bertambah besar. Nah, kalau free flow bertambah besar, berarti dinamika orang untuk jual beli saham akan bertambah besar, berarti harga saham BSI juga akan naik. Nah, kalau naik harga saham BSI, nah ini kita bisa naik jadi ranking di dunianya, naik lagi, insya Allah akhir tahun jadi top 5 lah. Begitu. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak Aldi, seperti apa ketertarikan masyarakat Indonesia, khususnya Muslim tentunya, terhadap saham yang dilepas atau yang dikeluarkan oleh BSI? Masyarakat sangat rasional sekali sih kalau kita lihat dalam hal jual beli saham BSI. Ketika ada misalnya ya sentimen negatif waktu tahun lalu, misalnya bulan Mei kalau nggak salah ada insiden IT-nya macet, nah itu dana pihak ketiganya keluar, harga sahamnya menurun. Tapi begitu kita buktikan bahwa insiden tersebut dapat kita atasi dengan baik dalam waktu yang singkat, maka dana pihak ketiga yang tadinya keluar balik lagi bahkan lebih besar, dan harga saham juga sekarang naik ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai 2.850 kalau nggak salah. Jadi masyarakat itu sangat rasional, dia lihat kalau memang bank syariah ini adalah suatu investasi yang menguntungkan, mereka akan masuk membeli. Dan apabila walaupun syariah ya, tapi kalau dia kinerjanya jelek ya orang nggak mau beli, gitu aja lah. Iyalah, namanya jelek ya Pak Adi. Ya, Pak Adi, ya kita tahu salah satu karakteristik bank syariah itu diantaranya padat karya ya, dan juga berpijak pada sektor real. Bagaimana Pak Adi menilai LKS dan juga khususnya pengalaman bank syariah dalam konteks pemberdayaan, ya pemberdayaan di Indonesia, dan bagaimana kalau kita bandingkan ini dengan, kalau tadi kan kita sudah masuk top 10 nih Pak, ya. Kalau bagaimana kita membandingkan ini dengan bank perbankan syariah yang ada di luar negeri. Katakanlah mungkin yang paling dekat dulu lah dengan tetangga kita seperti Malaysia atau Singapura gitu, Pak Adi. Ya, baik. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga Malaysia, maka sebagian besar sebetulnya nasabah-nasabah di bank syariah yang ada di Malaysia itu melayani korporasi-korporasi besar. Agak berbeda dengan kita di Indonesia. Kita banyaknya kalau di BSI misalnya itu hampir 50% kita melayani consumer, yaitu kebutuhan dari masyarakat. Banyak sekali umat ini yang mau membeli mobil, membeli rumah, mencukupi kehidupan mereka dengan cara-cara yang syariah. Nah, ini kemudian 50% lainnya itu adalah kombinasi antara usaha kecil dengan korporasi. Nah, bagian pertama dari pertanyaan tadi, bagaimana kita mengembangkan yang usaha kecil ini harus kita bagi menjadi dua sebetulnya. Yang pertama adalah usaha kecil itu harus kita kembangkan secara ekosistem. Dengan kita kembangkan secara ekosistem, maka kalau dalam istilah bank itu cash to cash cycle-nya menjadi closed loop. Jadi kita tahu kemana aja uang alirannya. Ini dapat duit dari mana, jualnya kemana ya. Membuat satu ekosistem. Inilah usaha kecil yang sekarang kita garap, yaitu usaha kecil yang sifatnya dalam satu ekosistem. Sedangkan usaha kecil yang sifatnya sporadis, yang belum terhubungkan dalam satu ekosistem, menurut pengalaman perbankan, ini adalah bisnis yang resikonya cukup besar, sehingga ada cara lain untuk melayani mereka-mereka yang sporadis ini. Tapi untuk usaha kecil yang sifatnya berada dalam satu ekosistem, maka insya Allah dia akan bisa kita layani dengan baik pada saat ini. Gitu Pak. Pertanyaan lanjutannya Pak Adi, bagaimana BSI Perbankan Syariah Indonesia itu melakukan pendekatan bahwa ini loh, di Indonesia ini ada suatu perbankan syariah yang bernilai Islami, yang mana ya pelaksanaannya itu, eksekusinya itu ya berdasarkan Islam. Karena kita tahu ya kalau kita buat perbandingan dengan konvensional tadi ya mungkin ya orang yang mengajukan kredit apa itu masih lebih banyak ke bank konvensional gitu ya Pak Adi ya. Iya, pertama-tama kita harus bisa memberikan layanan yang sebaik dilakukan oleh bank konvensional yang terbaik. Ini nomor satu menurut saya.
Kita nggak bisa jualan agama, nggak bisa jualan ini halal-halal itu haram-haram gitu, terus orang mau beli, nggak bisa, nggak bisa. Kalau masakan ente kan nggak enak, ya nggak enak aja walaupun halal, benar ya. Jadi Ya, oleh betul. karena itu, satu, kita harus buat satu layanan yang setara dengan layanan di bank konvensional terbaik di Indonesia, nomor satu. Nomor dua adalah selain kita memberikan layanan yang setara dengan bank konvensional terbaik di Indonesia, kita juga harus mampu menawarkan produk-produk yang khas syariah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional. Misalnya salah satu produk andalan kita sekarang yang tidak dimiliki oleh konvensional adalah cicilan emas maupun gadai emas. Ini perbankan lain yang konvensional nggak punya, tapi kita punya. Sehingga kebutuhan masyarakat kecil yang memang mempunyai tradisi untuk melakukan gadai ataupun membeli emas secara cicilan, yang tadinya mereka lakukan langsung ke toko emas atau ke pegadaian yang tidak terdaftar. Ini sekarang sudah dilayani dengan baik dengan standar sebuah bank besar di Indonesia, insya Allah. Oke, Pak Adi, masih pertanyaan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang mengembangkan industri halal, ya, industri halal. Dan ini bahkan kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara di dunia. Nah, pertanyaan saya adalah seperti apa? Tadi kan ekosistem, Bapak bicara tentang ekosistem. Kalau kita sudah bicara industri halal, tentu kita udah ada ekosistem di sana. Nah, bagaimana BSI melakukan pendekatan kepada industri-industri halal ini untuk menjalankan industri mereka secara Islami di luar catatan yang tadi Pak Adi bilang, ya kita harus jualannya makanannya harus enak baru bisa dijual kan gitu ya. Ya betul sekali Pak. Jadi dalam pengalaman kita ya, dalam semua studi kasus yang kita pelajari tentang kesuksesan startup dalam membangun ekosistemnya, yang pertama adalah dia harus berdasarkan aktual demand. Memang permintaannya itu ada di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat beberapa startup yang sekarang sudah jadi sukses luar biasa, itu kan emang ada permintaannya. Sebelum ada dia juga orang udah naik ojek di pangkalan, bener ya? Betul. Nah, adanya aktual demand ini kemudian yang kita organisir menjadi satu ekosistem yang baik. Dalam mengembangkan ekonomi halal, kita juga memetakan ekosistem tersebut. Misalnya kalau ekosistem haji, itu kan mulai dari bisnya, transportasinya, pesawat terbangnya, hotelnya, makanannya, semua itu kita rangkai menjadi satu ekosistem, kemudian kita kembangkan ekosistem tersebut. Tidak bisa cuma kita biayai misalnya travel, umroh dan hajinya aja, karena kalau kita nggak pakai ekosistem, pengembangannya akan jebol. Nah, begitu juga untuk misalnya kosmetik. Kosmetik juga nggak bisa kita cuma biayai satu perusahaan kosmetik yang halal aja tanpa kita membangun ekosistemnya, karena resikonya menjadi lebih besar kalau tanpa ekosistem. Nah, inilah sebetulnya yang kita lakukan. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita terlalu bersemangat untuk mengembangkan berbagai ekosistem pada saat yang sama, sehingga akhirnya kita nggak fokus. Sehingga yang kita harus lakukan sebetulnya adalah setelah kita petakan ekosistem yang ada, kemudian kita pilih satu sebagai quick wins-nya, lalu kita besarkan ekosistem tersebut, dan keberhasilan pelajaran yang kita dapat dari keberhasilan membangun satu ekosistem tersebut baru bisa kita copy ke pengembangan ekosistem yang lain. Insya Allah kita lihat lagi tahun ini. Ya benar Pak. Dan memang harus fokus ya, jangan bercabang-cabang gitu. Ya Pak, tadi kita sudah di 10 besar dunia. Adakah kira-kira target katakanlah di 2-3 tahun mendatang atau katakanlah sampai 5 tahun mendatang itu untuk mencapai 5 besar? Nah iya, ini sebenarnya pertanyaannya ditujukan untuk direksi dan pemegang saham. Kalau kami melihat peluang itu sangat besar untuk masuk ke level 5 besar dunia. Kita hanya perlu mengembangkan market capitalization kita 2 kali lipat dari sekarang. Nah, untuk bisa mengembangkan market capitalization 2 kali lipat, kita udah lihat, kita hitung dan buat kajiannya. Untuk bisa jadi 5 besar itu kita butuh market capitalization kita naik 2 kali lipat. Nah, untuk bisa naik 2 kali lipat sebetulnya ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama adalah aset kita
harus naik 2 kali lipat, sekitar 800-900 triliunan aset kita. Yang pertama. Yang kedua, free float-nya atau jumlah saham yang diperdagangkan di bursanya itu mencapai sekitar 30%. Nah, untuk mencapai hal ini, insya Allah bukan hal yang sulit, insya Allah dimudahkan Allah semuanya, karena untuk free float itu adalah keputusan memenang saham. Kalau pemegang saham setuju untuk menaikkan free float 30%, maka satu syarat sudah terpenuhi, tinggal syarat yang berikutnya terpenuhi. Kita tidak bisa tumbuh dengan organik. Kalau kita mau mencapainya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ini, kita harus melakukan pertumbuhan anorganik, misalnya dengan mengakuisisi bank lain misalnya, sehingga target 5 besar ini bisa kita capai dalam waktu 1-2 tahun. Insya Allah. Ini perbincangan yang sangat menarik, Pak Adi. Ya, mungkin ya nanti kita bisa berbincang lagi karena waktu kita sangat terbatas hari ini. Mungkin sebagai penutup dari Pak Adi, mungkin ada kata-kata mutiara yang bisa disampaikan untuk bulan Ramadan ini, ya mungkin bisa dikaitkan dengan syariah itu tadi, Pak. Apakah harus bersedekah atau apa? Silakan Pak Adi. Ini kalau di pesantren terkenal sekali istilah ini, manjada wajada. Siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Be the best you can be. Insya Allah selalu lakukan kontribusi terbaik kita untuk bangsa dan negara. Insya Allah Ibu Pertiwi akan tersenyum bangga melihat kita. Insya Allah Rasulullah SAW akan tersenyum bangga melihat kita bangsa Indonesia. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Baik Pak Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Ini sangat, ya seperti saya katakan tadi, ini sangat bermanfaat sekali. Ya mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan BSI bisa mencapai 5 besar dalam waktu dekat. Amin. Amin. Baik pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Insinyur Adi Warman Azhar Karim. Beliau adalah seorang ikon atau ahli perbankan syariah di Indonesia. Saya Daulat Pade, sampai berjumpa kembali. Mutiara Ramadan, program dialog dengan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang menginspirasi dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.